Halo teman-teman semua, selamat datang di Mutmainah Story. Kisah ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama tempat karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dan kejadian semua hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai biar tidak terjadi kesalahan paham. Sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ke channel ini. Dukungan Anda semua sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Baiklah, tak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai pembahasannya. Banyuwangi tengah bersiap menyambut malam yang berbeda dari biasanya. Ribuan santri dan masyarakat dari berbagai daerah mulai memadati sebuah lapangan luas yang telah disulap menjadi arena pengajian akbar. Panggung megah berdiri di tengah, diterangi oleh ratusan lampu sorot yang memantulkan cahaya ke wajah-wajah penuh antusiasme. Malam ini, dua ulama besar akan hadir, Gus Ikdam, sang dai dengan gaya berapi-api dan humoris, serta Gus Baha, ulama yang dikenal dengan ketenangan dan kedalaman ilmunya. Keduanya tak hanya populer, tapi juga memiliki gaya ceramah yang sangat kontras, sesuatu yang membuat acara ini begitu dinanti. Di sudut panggung, panitia tampak sibuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Ketua panitia, seorang kiai sepuh dari pondok pesantren setempat, duduk dengan raut wajah yang sedikit cemas. Apa mereka benar-benar akan datang? Gumamnya pelan. Perbincangan di kalangan santri semakin riuh, sebagian berharap acara ini menjadi ajang silaturahmi ilmiah. Tetapi tak sedikit pula yang diam-diam menunggu kemungkinan debat panas antara dua tokoh tersebut. Ketika azan Isya berkumandang, suasana menjadi lebih syahdu. Jamaah berbondong-bondong menunaikan salat di bawah langit Banyuwangi yang cerah. Namun, di tengah kehusyukan itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Semua bertanya-tanya, bagaimana pertemuan antara Gus Ikdam dan Gus Baha nanti? Apakah mereka akan berbincang santai, atau justru tenggelam dalam perdebatan serius? Beberapa menit setelah salat, suara sirine mobil rombongan terdengar mendekat. Para santri segera berdiri, berdesakan, mencoba melihat siapa yang datang lebih dulu. Dari arah barat, sebuah mobil berwarna hitam mengkilap berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka perlahan, dan keluarlah sosok yang telah lama dinantikan. Gus Baha, dengan sorban putihnya yang sederhana, melangkah dengan tenang, senyumnya tipis, matanya penuh keteduhan. Tak lama berselang, dari arah timur, suara deru mobil lainnya memecah suasana. Kali ini, yang tiba adalah Gus Ikdam. Ia turun dengan penuh semangat, senyum lebarnya menyiratkan energi khas yang selalu dibawanya. Tanpa ragu, ia langsung melambaikan tangan kepada para santri yang meneriakkan namanya. Kontras dengan kedatangan Gus Baha yang hening, kedatangan Gus Ikdam disambut dengan sorakan dan tepuk tangan. Tatapan dua ulama ini akhirnya bertemu di atas panggung. Gus Baha, dengan ketenangan khasnya, mengangguk ringan. Gus Ikdam membalas dengan senyum lebar, lalu dengan gaya khasnya berkata, "Wah, Gus, kok kulo disambut heboh, jenengan adem ayem. Kira-kira siapa yang lebih disayang santri iki?" Ucapannya disambut tawa riuh jamaah, tetapi di balik candaan itu, ada getaran yang tak kasat mata. Sebuah pertemuan yang bisa saja berubah menjadi diskusi penuh hikmah atau justru perdebatan sengit. Di antara keramaian itu, seorang santri senior berbisik kepada temannya, "Aku penasaran, siapa yang akan lebih dominan dalam majelis ini?" Temannya mengangguk, matanya tak lepas dari panggung. Malam itu bukan sekadar pengajian biasa, ini adalah malam yang bisa menjadi sejarah, ketika dua aliran dakwah bertemu dalam satu majelis besar. Hening sejenak, pembawa acara naik ke atas panggung, mengetuk mikrofon, lalu mengucapkan salam dengan suara yang sedikit bergetar. Acara pun dimulai, dan semua yang hadir menahan napas, siap menyaksikan bagaimana pertemuan dua ulama besar ini akan berkembang. Suasana di lapangan semakin padat, ribuan jamaah duduk bersila dengan wajah penuh antusiasme. Angin malam Banyuwangi berembus lembut, namun ketegangan yang terasa di antara dua ulama itu justru membuat udara seolah membeku. Gus Ikdam dan Gus Baha akhirnya duduk berdampingan di atas panggung, dipisahkan hanya oleh sebuah meja kecil berisi air minum dan kitab-kitab tebal. Semua mata tertuju pada mereka. Apakah ini akan menjadi ajang adu argumen yang panas ataukah justru sebuah pertemuan yang penuh hikmah? Gus Baha menyesap air dari gelasnya dengan tenang,
sementara Gus Ikdam duduk dengan postur yang lebih tegak, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Pembawa acara, seorang kiai muda yang tampak sedikit gugup, akhirnya mulai berbicara. Alhamdulillah, kita kedatangan dua ulama besar malam ini. Beliau berdua memiliki cara dakwah yang luar biasa, dan malam ini kita semua akan mendapatkan ilmu dari mereka. Suaranya terdengar sedikit bergetar, mungkin karena ia sendiri merasa gentar berada di tengah dua sosok besar ini. Tak ingin suasana terlalu tegang, Gus Ikdam tertawa kecil lalu berkata, "Gus Baha, jenengan kok kalem sekali. Saya ini sampai grogi duduk di samping sampean. Padahal santri-santri ini lebih takut sama saya kalau saya mulai marah-marah di ceramah." Tawa langsung pecah dari arah para santri yang sudah terbiasa dengan gaya Gus Ikdam yang blak-blakan. Namun, Gus Baha hanya tersenyum tipis, matanya menatap lurus ke arah jamaah. "Lawong saya biasa tenang, Gus," jawabnya lembut. "Ilmu itu harusnya menyejukkan, bukan malah bikin orang takut." Kalimat itu terdengar ringan, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat para santri terdiam sejenak. Sebuah tamparan halus, sebuah isyarat bahwa malam ini akan menjadi lebih dari sekadar ceramah biasa. Gus Ikdam mengangkat alisnya, seolah menimbang-nimbang makna di balik perkataan Gus Baha. Namun, bukannya tersinggung, ia justru mengangguk, lalu berkata, "Betul, Gus. Tapi kadang-kadang, orang ini perlu juga ditampar dengan kata-kata biar sadar." Ia tertawa, tetapi kali ini tawa yang lebih tenang. Seakan ia tahu bahwa Gus Baha bukan lawan yang bisa diajak bermain kata-kata tanpa perhitungan. Beberapa santri mulai berbisik-bisik, membahas bagaimana nada pembicaraan di panggung mulai mengarah pada perbedaan metode dakwah. Sebagian berharap ini akan menjadi diskusi penuh wawasan, tetapi ada juga yang mulai merasakan ketegangan yang meningkat perlahan. Dua pemikir besar, dua pendekatan berbeda, dan sekarang mereka duduk berdampingan dalam satu majelis yang sama. Hening sejenak, Gus Baha kembali menyesap airnya, lalu dengan nada yang tetap lembut, ia berkata, "Lah terus, Gus Ikdam ini lebih suka menamparkan apa menyentuh hati." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki makna mendalam. Seisi majelis menahan napas. Pertanyaan ini bukan sekadar tanya jawab biasa, ini adalah tantangan intelektual. Gus Ikdam menyandarkan punggungnya, tersenyum kecil, lalu mengusap janggutnya. Ia tahu, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Dan malam ini, tidak ada jalan untuk mundur. Sejenak, suasana di panggung terasa beku. Para santri dan jamaah menunggu dengan napas tertahan, menanti bagaimana Gus Ikdam akan menjawab pertanyaan Gus Baha yang menohok tadi. Beberapa santri saling melirik, ada yang menahan tawa, ada pula yang justru merasa perdebatan akan segera dimulai. Lah terus, Gus Ikdam ini lebih suka menamparkan apa menyentuh hati. Pertanyaan itu masih menggantung di udara, menguji kecerdasan dan spontanitas sang dai yang dikenal ceplas-ceplos ini. Gus Ikdam akhirnya tertawa, tetapi bukan tawa lepas seperti biasanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik ekspresi itu, sesuatu yang membuat santri-santrinya sedikit cemas. Dengan gerakan santai, ia menyesap air minumnya, menatap Gus Baha, lalu berkata, "Gus, kalau yang ditampar itu orang yang keras kepala dan susah sadar, apa menurut jenengan cukup disentuh hatinya? Kadang-kadang orang itu baru sadar setelah kena tampar, loh." Ucapannya membuat sebagian jamaah kembali tertawa, tetapi kali ini, tawa itu disertai dengan perasaan penasaran. Gus Baha tetap tersenyum, tetapi ada kilatan kecerdasan dalam tatapannya. "Wah, berarti, jenengan suka menamparkan?" Tanyanya ringan, seolah menjebak Gus Ikdam dalam logikanya sendiri. Beberapa santri di barisan depan menutup mulut, menahan kegembiraan melihat adu kecerdasan antara dua tokoh besar ini. Gus Ikdam terkenal dengan retorika tajamnya, tetapi Gus Baha dikenal sebagai ulama yang mampu mengunci lawannya dengan kelembutan. Namun, Gus Ikdam tidak mudah terjebak. Dengan gaya khasnya, ia bersedekap dan menjawab, "Saya lebih suka membuka mata orang, Gus. Kalau bisa dengan sentuhan lembut, ya alhamdulillah. Tapi kalau hatinya sudah membatu, ya perlu dihentak sedikit biar sadar." Kali ini, tawa semakin pecah di antara jamaah. Suasana yang awalnya tegang perlahan mencair, tetapi di balik canda itu, semua orang tahu bahwa perbedaan pemikiran antara dua ulama ini semakin terlihat jelas. Di antara kerumunan, seorang santri berbisik kepada temannya, "Ini baru awal, tapi sudah seperti pertandingan catur." Gus Ikdam menyerang dengan kelugasan, Gus Baha bertahan dengan ketenangan. Temannya mengangguk,
Tak bisa membayangkan bagaimana perdebatan ini akan berkembang lebih jauh. Pembawa acara yang sejak tadi mengamati mulai merasa gelisah. Ia tahu bahwa perbedaan metode dakwah ini bisa menjadi diskusi ilmiah yang menarik, tetapi ia juga khawatir jika perdebatan terlalu jauh, justru bisa membuat suasana menjadi panas. Maka, dengan suara sedikit tergesa, ia mencoba mengalihkan. Mungkin, sebelum kita lanjut, Gus Baha bisa menjelaskan bagaimana seharusnya seorang dai menyampaikan ilmunya kepada umat. Gus Baha mengangguk pelan, mengambil jeda sebelum berbicara. Dakwah itu ibarat air, kalau terlalu keras, bisa menghancurkan, kalau terlalu lembut, bisa diabaikan. Tapi, air yang mengalir dengan tenang dan terus-menerus, itu yang akan membentuk batu menjadi lembut. Pertanyaannya, kita ini ingin jadi air yang mengalir atau jadi ombak yang menghantam? Gus Ikdam kembali tersenyum. Kali ini, bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Ia tahu, Gus Baha bukan orang yang bisa diprovokasi begitu saja. Namun, pertanyaannya masih tersisa, apakah dakwah harus selalu lembut, atau terkadang memang perlu guncangan besar? Malam itu, perbincangan mereka baru saja dimulai, dan semua yang hadir tahu bahwa gelombang yang lebih besar sedang menunggu di depan. Suasana yang semula cair kini mulai berubah. Para santri yang awalnya menikmati adu canda dan kecerdasan antara Gus Baha dan Gus Ikdam kini duduk lebih tegak, menajamkan pendengaran mereka. Mereka tahu, diskusi ini mulai memasuki wilayah yang lebih serius, perbedaan metode dakwah. Gus Ikdam, dengan gaya khasnya yang lebih ekspresif, menyandarkan tubuhnya dan berkata, "Gus, jenengan bilang dakwah itu ibarat air yang mengalir pelan, membentuk batu. Tapi bagaimana kalau batunya itu keras sekali, tidak mau berubah meski dialiri air terus-menerus? Bukankah sesekali harus dihantam biar retak, baru bisa ditembus?" Sebagian jamaah mengangguk pelan, seakan mendukung pernyataan Gus Ikdam. Di masyarakat, ada banyak orang yang terlalu keras kepala, yang tak akan berubah hanya dengan nasihat lembut. Terkadang, kata-kata tajam memang dibutuhkan agar seseorang benar-benar tersadar. Gus Baha tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah sedikit lebih dalam. "Gus Ikdam, jenengan tahu batu yang paling keras sekalipun bisa terkikis oleh air, tapi bukan dalam sehari atau 2 hari. Jika dihantam, mungkin memang retak, tapi apakah retaknya itu akan membuatnya menjadi lebih baik atau justru hancur tak berbentuk?" Hening, para santri mulai menyadari bahwa diskusi ini bukan lagi sekadar permainan kata-kata. Ini adalah pertarungan dua pemikiran besar dalam dunia dakwah. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Saya paham maksud jenengan, Gus. Tapi kita ini, hidup di zaman di mana orang semakin susah dinasihati. Ada yang diberi penjelasan dengan halus, tapi tetap membantah. Ada yang dinasihati dengan sabar, tapi malah menertawakan. Kalau semua harus pelan-pelan, bisa jadi mereka keburu mati dalam kesesatan." Seisi majelis terdiam. Ini adalah dilema yang nyata. Dakwah harus penuh kasih sayang, tapi bagaimana dengan orang-orang yang terus menutup hatinya? Haruskah mereka dibiarkan dalam kesesatan hanya karena takut menyakiti perasaan mereka? Gus Baha tersenyum, lalu menjawab, "Lah itu dia, Gus. Kalau mereka meninggal dalam kesesatan, siapa yang tanggung jawab? Bukan kita. Kita ini tugasnya menyampaikan, bukan memaksa. Nabi saja tidak pernah menghantam, beliau mengalir, dan akhirnya, bahkan batu yang paling keras pun bisa luluh." Jawaban itu menggantung di udara, meninggalkan pertanyaan di benak semua orang. Mana yang lebih benar, dakwah dengan kelembutan atau dakwah dengan guncangan? Malam itu, semua orang tahu bahwa diskusi ini belum berakhir. Justru, inilah awal dari pertarungan gagasan yang sesungguhnya. Hening masih menyelimuti panggung. Para santri dan jamaah menatap dua sosok yang kini mulai menunjukkan perbedaan pemikiran mereka dengan lebih tajam. Gus Baha tetap tenang seperti air yang mengalir, sementara Gus Ikdam mulai menghangat, seperti api kecil yang siap membesar. Gus Ikdam menghela napas, lalu bersuara dengan nada yang sedikit lebih tegas. "Gus, jenengan benar bahwa Nabi tidak pernah menghantam. Tapi lihatlah kenyataannya, banyak umat sekarang yang semakin jauh dari agama. Kalau semua hanya disampaikan dengan halus, bagaimana dengan mereka yang terus membangkang? Apa kita hanya menunggu sampai mereka sadar sendiri?" Sorot mata Gus Baha tetap lembut, tapi ada ketegasan dalam suaranya ketika ia menjawab. "Gus Ikdam, jenengan harus ingat, hidayah itu bukan di tangan kita.
Kita ini cuma pengantar pesan, bukan eksekutor yang menentukan siapa harus sadar dan siapa harus dihukum. Sejenak, suasana menjadi semakin tegang. Para santri mulai merasakan getaran berbeda dalam perdebatan ini. Sebagian dari mereka condong ke cara Gus Ikdam yang tegas dan menggugah, sementara yang lain lebih sepakat dengan metode Gus Baha yang sabar dan mengalir. Dua arus besar dalam dunia dakwah kini sedang bertemu, dan benturan pemikiran semakin terasa. Namun, Gus Ikdam bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan mata tajam, ia menatap Gus Baha dan berkata, "Tapi Gus, jika semua hanya disampaikan dengan kelembutan, bagaimana dengan orang yang keras kepala dan menolak dakwah? Bukankah dalam Islam ada momen di mana ketegasan diperlukan? Bahkan Rasulullah pun pernah marah ketika ada yang melecehkan agama." Para jamaah semakin tegang. Apakah ini saatnya perdebatan berubah menjadi lebih panas? Namun, sebelum suasana semakin memanas, Gus Baha tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara yang tetap lembut, "Betul, Gus. Tapi marahnya Rasulullah itu karena cinta, bukan karena ego." Ketegasan beliau tetap dalam batas kasih sayang. Jangan sampai kita lebih mudah marah daripada Rasulullah sendiri. Sejenak, Gus Ikdam terdiam. Jawaban itu bukan sekadar nasihat, tetapi juga tantangan. Apakah selama ini ia benar-benar marah karena cinta kepada umat? Atau ada ego di dalamnya yang tanpa sadar menyelinap? Pertanyaan itu berputar dalam benaknya, membuatnya untuk pertama kalinya dalam perdebatan ini memilih untuk tidak langsung menjawab. Majelis tetap hening. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar debat biasa. Ini adalah pertarungan prinsip, pertarungan cara pandang dalam menyelamatkan umat. Dan semua orang kini semakin penasaran, apakah perbedaan ini akan memperdalam pemahaman, atau justru menjadi jurang pemisah di antara mereka. Hawa panas mulai terasa di tengah majelis. Gus Ikdam masih terdiam, sorot matanya menyiratkan banyak pertimbangan. Jawaban Gus Baha barusan bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan tamparan halus yang menyentuh relung hatinya. Para santri yang sejak tadi terbelah dalam dua kubu pun semakin diam, seolah takut menghembuskan napas terlalu keras dan merusak ketegangan yang mulai memuncak. Namun, Gus Ikdam bukanlah orang yang mudah mundur. Dengan napas panjang, ia kembali menatap Gus Baha, lalu berkata, "Gus, kalau kita terlalu lembut, bukankah kita justru memberi kesempatan pada orang-orang yang zalim untuk semakin berkuasa? Islam itu bukan hanya tentang kelembutan, tapi juga ketegasan. Nabi pun pernah mengangkat pedang ketika dibutuhkan. Jangan sampai kita ini hanya jadi dai yang berbicara manis, tapi umat kita hancur di tangan orang-orang yang tak takut dengan kelembutan kita." Suasana semakin menegang. Jamaah yang awalnya hanya ingin mendengar ceramah santai kini disuguhkan perdebatan sengit antara dua ulama besar. Beberapa santri mulai berbisik-bisik, membahas siapa yang lebih benar. Namun, Gus Baha tetap dalam ketenangannya. Ia tersenyum tipis, lalu menatap Gus Ikdam dengan tatapan penuh makna. "Gus Ikdam," ucapnya dengan suara yang tetap lembut, tapi kali ini mengandung ketegasan. "Memang betul ada saatnya ketegasan diperlukan. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, kapan dan kepada siapa ketegasan itu harus diarahkan? Apakah kepada umat yang masih kebingungan mencari kebenaran, atau kepada mereka yang memang menentang dengan kesombongan?" Beberapa santri mengangguk-angguk. Pertanyaan itu bukan hanya untuk Gus Ikdam, tapi juga untuk semua yang hadir di tempat itu. Apakah mereka selama ini sudah benar dalam mendakwahkan Islam? Apakah mereka lebih sering marah karena cinta kepada agama, atau justru marah karena merasa tidak dihargai? Gus Ikdam menarik napas, kali ini lebih panjang. Ia mulai merasakan bahwa perdebatan ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih benar, melainkan tentang bagaimana cara melihat Islam dari sudut pandang yang lebih luas. Namun, di dalam dirinya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, apakah umat memang cukup disentuh dengan kelembutan saja? Bagaimana jika tetap tidak sadar? Tiba-tiba, dari tengah jamaah, seorang lelaki tua berdiri. Wajahnya dipenuhi kerutan usia, tetapi sorot matanya tajam. Dengan suara parau, ia berkata, "Maaf, para kiai. Saya hanya orang biasa, bukan santri, bukan ulama. Tapi yang saya tahu, kadang hati kami ini memang butuh disentuh, tapi kadang juga butuh diguncang. Kalau tidak ada yang mengguncang, kami mungkin akan terus tidur dalam kelalaian." Kata-kata itu menggema di antara para jamaah. Diskusi ini sudah tidak lagi sekadar antara Gus Baha dan Gus Ikdam. Ini adalah dilema yang nyata, yang dihadapi oleh semua orang dalam memahami agama. Malam itu,
Tidak ada yang benar-benar menang, tetapi satu hal pasti, perdebatan ini belum selesai. Suasana majelis menjadi semakin berat. Perkataan lelaki tua tadi bagaikan api kecil yang menyulut bara di hati para jamaah. Sebagian mengangguk setuju, sementara yang lain justru semakin larut dalam kebingungan. Apakah benar mereka butuh sentuhan lembut, ataukah guncangan besar untuk menyadarkan mereka dari kelalaian? Gus Ikdam menatap lelaki tua itu dengan penuh penghargaan. Baginya, inilah realitas di lapangan. Tidak semua orang bisa sadar dengan nasihat yang lembut. Ada yang harus disadarkan dengan guncangan keras agar benar-benar bangun. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Bapak benar. Kadang kita butuh guncangan untuk bangun. Kalau tidak ada suara keras yang membangunkan kita akan terus terbuai dalam mimpi." Namun, sebelum suasana semakin condong ke satu sisi, Gus Baha angkat bicara. Suara lembutnya seolah menjadi embusan angin yang menyejukkan bara yang mulai membesar. "Bapak, jenengan juga benar. Ada orang yang baru sadar setelah diberi guncangan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang diguncang akan benar-benar bangun? Jangan-jangan, justru ada yang semakin takut dan lari menjauh dari agama." Jamaah kembali terdiam. Perdebatan ini bukan sekadar soal cara berdakwah, melainkan soal bagaimana menyelamatkan umat dengan cara yang paling tepat. Gus Ikdam menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara lebih tenang, "Tapi Gus, kalau kita terlalu lembut, bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah jauh? Mereka bisa semakin merasa nyaman dalam kesalahan mereka." Gus Baha tersenyum, kali ini sedikit lebih dalam. "Gus, kita ini sedang bicara tentang manusia, bukan benda mati. Kita tidak bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Ada yang butuh kelembutan, ada yang butuh ketegasan. Tapi, kita harus tahu kapan saatnya bersikap tegas, dan kepada siapa ketegasan itu harus diberikan." Para santri mulai mengangguk pelan. Mereka mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan tentang siapa yang lebih benar, tapi tentang bagaimana menjadi dai yang lebih bijak. Gus Ikdam termenung sejenak, lalu berkata, "Jadi menurut jenengan, bagaimana kita tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas?" Gus Baha menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Jawabannya ada di hati kita, Gus. Jika kita marah, tanyakan dulu, marah ini karena cinta kepada agama, atau karena ego kita merasa tidak dihargai. Jika kita bersikap tegas, tanyakan dulu, ketegasan ini untuk menyelamatkan mereka, atau untuk memuaskan perasaan kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menjawab itu, kita akan tahu kapan harus menjadi air yang mengalir, dan kapan harus menjadi ombak yang menghantam." Malam semakin larut, tetapi di dalam hati semua yang hadir, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Perdebatan ini bukanlah pertentangan, melainkan pelajaran berharga bahwa dakwah bukan sekadar soal menyampaikan, tapi juga soal memahami hati manusia. Malam semakin larut, tetapi suasana di majelis masih terasa membara. Masing-masing hadirin larut dalam perdebatan dua tokoh besar yang berdiri di hadapan mereka. Gus Ikdam menatap Gus Baha dengan sorot mata yang masih menyimpan gejolak. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, sesuatu yang belum terjawab tuntas. Dengan suara yang lebih berat, Gus Ikdam akhirnya bertanya, "Gus, jenengan berbicara soal memahami hati manusia. Tapi bagaimana dengan mereka yang terang-terangan menghina agama? Yang dengan sombong menolak kebenaran? Apakah kita hanya diam dan berharap hati mereka berubah?" Pertanyaan itu membuat para santri semakin menegang. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Selama ini, mereka pun sering bertanya hal yang sama, seberapa jauh kelembutan bisa bertahan menghadapi kesombongan? Seberapa lama mereka harus bersabar sebelum ketegasan menjadi keharusan? Gus Baha tersenyum tipis, tetapi kali ini ada ketegasan dalam suaranya. "Gus, jenengan ingat kisah Rasulullah saat dihina di Taif. Suasana hening, semua orang tahu kisah itu. Rasulullah dilempari batu, diludahi, dan dicaci maki hingga tubuh beliau berlumuran darah. Saat itu, malaikat menawarkan untuk menghancurkan kaum yang menolak kebenaran. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Beliau justru berdoa agar Allah memberi mereka hidayah." Gus Ikdam terdiam. Kisah itu begitu sederhana, tapi juga begitu menusuk. Para jamaah pun mulai saling bertukar pandang. Mungkinkah selama ini mereka terlalu mudah merasa berhak untuk marah? Terlalu cepat ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang kasar, tanpa memberi kesempatan pada orang-orang yang tersesat untuk menemukan jalannya sendiri. Tapi Gus Ikdam belum menyerah. Dengan nada lebih rendah, ia berkata, "Tapi Gus,
bagaimana kalau mereka tetap tidak sadar? Bagaimana kalau kelembutan kita malah dianggap kelemahan? Gus Baha menatapnya, lalu berkata dengan suara lembut, maka kita serahkan pada Allah, Gus. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Dan ingat, kelembutan bukan kelemahan, justru ia adalah kekuatan yang lebih besar dari kemarahan. Saat itu, sebuah kesadaran seperti menghantam dada Gus Ikdam. Ia melihat sesuatu dalam diri Gus Baha yang belum sepenuhnya ia pahami. Bukan sekadar ilmu, bukan sekadar kelembutan, tetapi kebijaksanaan yang datang dari keimanan yang begitu dalam. Perdebatan ini, ia sadari, bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana ia sendiri memahami hakikat dakwah yang sesungguhnya. Malam itu, perdebatan mereka tidak benar-benar berakhir. Namun, untuk pertama kalinya, dua arus besar itu mulai bertemu. Tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Malam semakin pekat, tetapi suasana di majelis terasa semakin dalam, seolah waktu berhenti di tengah perdebatan yang baru saja mencapai titik paling krusial. Gus Ikdam masih terdiam, matanya menatap kosong ke arah lantai. Perkataannya tadi, tentang kelembutan yang dianggap kelemahan, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Benarkah ketegasan selalu lebih kuat dari kelembutan? Ataukah justru kelembutanlah yang merupakan bentuk kekuatan sejati? Para santri dan jamaah pun ikut hanyut dalam kebingungan. Mereka datang untuk mencari ilmu, tapi yang mereka dapatkan adalah pertanyaan besar tentang bagaimana memahami agama dengan benar. Di satu sisi, dakwah Gus Ikdam yang mengguncang hati begitu menggugah. Tapi di sisi lain, kebijaksanaan Gus Baha yang mengalir lembut terasa menenangkan, menyentuh sisi keimanan mereka yang lebih dalam. Gus Ikdam akhirnya mengangkat wajahnya. Kali ini, suaranya tidak lagi setajam sebelumnya. Gus, kalau kelembutan itu memang senjata paling kuat, kenapa banyak ulama terdahulu yang bertindak tegas? Kenapa ada yang memilih menghadapi penguasa zalim dengan kata-kata yang membakar, bukan dengan kata-kata yang menenangkan? Gus Baha tersenyum kecil, lalu menghela napas. Karena setiap zaman punya ujiannya sendiri, Gus. Ada masa di mana ketegasan menjadi tameng bagi umat, dan ada masa di mana kelembutan menjadi pelindung mereka. Tapi satu yang pasti, mereka yang benar-benar memahami agama tidak akan pernah bertindak karena amarah. Mereka bertindak karena cinta. Keheningan menyelimuti majelis. Banyak hati yang bergetar mendengar kata-kata itu. Para santri mulai melihat sesuatu yang berbeda dari perdebatan ini. Ini bukan soal menang atau kalah. Bukan soal metode siapa yang lebih baik. Tapi tentang bagaimana memahami manusia dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling tepat. Tiba-tiba, seorang santri muda yang sejak tadi diam memberanikan diri untuk bertanya. Jadi, apakah yang benar adalah dakwah dengan kelembutan atau dengan ketegasan, Gus? Suaranya terdengar gugup, tapi penuh keingintahuan. Gus Baha dan Gus Ikdam sama-sama tersenyum. Namun kali ini, Gus Ikdam yang lebih dulu menjawab. Dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya, ia berkata, mungkin pertanyaannya bukan lagi tentang mana yang lebih benar, tapi tentang bagaimana kita tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Majelis malam itu berakhir dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perdebatan. Bukan kemenangan satu pihak, tapi sebuah pemahaman baru. Malam itu, dua arus besar yang sempat berbenturan akhirnya mulai mengalir dalam satu muara yang sama, menuju kebijaksanaan. Angin malam yang sejuk berembus perlahan, mengusap wajah-wajah yang masih larut dalam makna dari perdebatan panjang yang baru saja mereka saksikan. Majelis yang semula penuh ketegangan kini berubah menjadi lautan ketenangan. Beberapa santri tampak termenung, mencerna pelajaran berharga yang mereka dapatkan malam itu. Gus Ikdam, yang sebelumnya penuh api semangat dalam mempertahankan pandangannya, kini duduk dengan wajah yang jauh lebih tenang. Sorot matanya tidak lagi seperti gelombang yang menghantam, melainkan seperti samudra luas yang perlahan mulai memahami arusnya sendiri. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, saya mengerti sekarang, Gus. Bukan tentang benar atau salah, bukan tentang keras atau lembut, tapi tentang memahami siapa yang kita hadapi dan bagaimana cara terbaik menyentuh hatinya. Gus Baha tersenyum, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Benar, Gus, dakwah itu seperti air, kadang harus mengalir pelan dan menyejukkan, kadang juga harus menjadi gelombang yang menghantam. Tapi yang paling penting, air itu harus tetap bersih. Jangan sampai dakwah kita ternoda oleh ego, oleh keinginan untuk terlihat paling benar. Para santri menunduk.
Kata-kata itu bukan hanya untuk Gus Ikdam, tapi juga untuk mereka semua. Betapa sering mereka ingin membela agama, tapi lupa bertanya pada diri sendiri, apakah yang mereka lakukan benar-benar demi agama atau sekadar demi pembuktian diri. Tiba-tiba, lelaki tua yang tadi ikut berbicara dalam majelis kembali berdiri. Dengan suara lirih tapi penuh makna, ia berkata, "Malam ini saya merasa seperti melihat matahari terbit di tengah kegelapan. Saya pikir saya datang untuk mendengar ceramah, ternyata saya diajak untuk melihat hati saya sendiri." Gus Ikdam menatap Gus Baha. Dalam hatinya, ada rasa hormat yang semakin dalam. Perdebatan ini mungkin tidak membuat salah satu dari mereka kalah, tapi ia sadar bahwa ada sesuatu yang ia pelajari dari sosok di hadapannya. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan hanya dalam kitab-kitab, tapi dalam kebijaksanaan yang hidup di hati mereka yang benar-benar memahami agama. Saat majelis ditutup dengan doa, banyak hati yang tersentuh. Bukan karena debat yang panas, tetapi karena cahaya pemahaman yang kini menyinari mereka. Para santri yang awalnya terbagi dalam dua kubu kini merasa lebih dekat, menyadari bahwa Islam bukan tentang pertentangan metode, tetapi tentang bagaimana menjaga kebenaran tetap hidup dalam cara yang paling indah. Malam itu, dua arus besar yang sempat berbenturan akhirnya benar-benar menyatu. Bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk menguatkan satu sama lain. Dan di langit Banyuwangi yang gelap, bintang-bintang bersinar lebih terang, seakan menyaksikan lahirnya sebuah pemahaman baru yang akan terus mengalir dalam hati mereka yang hadir. Malam telah larut, namun hati para santri masih penuh dengan gelora pemahaman yang baru mereka dapatkan. Perdebatan yang terjadi bukan sekadar pertukaran dalil dan pemikiran, tetapi juga perjalanan menemukan kedalaman dakwah yang sejati. Beberapa dari mereka masih duduk bersila, merenungi setiap kata yang telah diucapkan oleh dua ulama besar yang mereka hormati. Gus Ikdam menatap langit yang bertabur bintang. Malam ini ia tidak hanya berdialog dengan Gus Baha, tapi juga dengan dirinya sendiri. Ada begitu banyak pertanyaan yang dulu terasa seperti tembok kokoh di kepalanya, kini perlahan mulai runtuh, menyisakan jalan panjang menuju pemahaman yang lebih luas. Ia akhirnya sadar bahwa dakwah bukan soal keras atau lembut, tapi soal keikhlasan dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Gus Baha tersenyum melihat ekspresi Gus Ikdam yang lebih damai. Ia tahu bahwa perjalanan seorang pendakwah memang penuh dengan pergolakan batin. Tidak ada metode yang mutlak benar, karena setiap manusia memiliki pintu hati yang berbeda-beda. Kadang perlu ketukan lembut, kadang juga butuh guncangan, tetapi yang paling penting adalah tidak pernah lelah berusaha membuka pintu itu dengan kesabaran dan cinta. Seorang santri yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat tangan. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Gus, bagaimana kita tahu bahwa dakwah kita sudah benar? Bagaimana kalau niat kita sebenarnya sudah bercampur dengan ego tanpa kita sadari?" Pertanyaan itu membuat keheningan kembali menyelimuti majelis. Sebuah pertanyaan yang begitu dalam, seakan mewakili kegelisahan semua orang yang ada di tempat itu. Gus Ikdam dan Gus Baha saling berpandangan. Kali ini, Gus Ikdam yang lebih dulu menjawab, "Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti, karena hati manusia itu rumit. Tapi satu hal yang bisa kita jadikan pedoman, jika dakwah kita membuat kita semakin rendah hati, semakin dekat kepada Allah, maka insya Allah kita berada di jalan yang benar. Tapi jika dakwah itu membuat kita semakin ingin menang sendiri, semakin merasa lebih baik dari orang lain, maka kita harus segera mengoreksi diri." Gus Baha mengangguk setuju. Dakwah sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang mengikutimu, tapi seberapa banyak orang yang semakin dekat kepada Allah karena kata-katamu. Jika dakwah kita malah membuat orang menjauh, maka mungkin bukan mereka yang salah, tetapi cara kita yang perlu diperbaiki. Mata para santri mulai berkaca-kaca. Malam ini, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar dalil dan ilmu. Mereka menyaksikan bagaimana dua arus besar dalam dakwah bisa saling bertemu dan menyatu, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk menguatkan. Malam semakin larut, tetapi cahaya pemahaman yang telah menyala dalam hati mereka akan terus hidup. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi setidaknya, mereka kini melangkah dengan hati yang lebih lapang. Dan di langit Banyuwangi, bulan bersinar terang, seakan ikut menyaksikan sebuah pertemuan yang bukan hanya menyatukan dua pendakwah, tetapi juga menyatukan dua jalan menuju satu tujuan, ridha Allah. Udara dini hari mulai menusuk kulit, tetapi tak seorang pun beranjak dari majelis. Cahaya lampu-lampu pesantren menerangi wajah-wajah yang masih tenggelam dalam kebersamaan yang begitu berharga.
Mereka sadar, pertemuan ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya Gus Ikdam dan Gus Baha melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Gus Ikdam menatap Gus Baha dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Jika di awal perdebatan ia datang dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki kebenaran mutlak, kini ia memahami bahwa kebenaran sejati adalah sesuatu yang terus dicari, bukan sesuatu yang bisa dimiliki seorang diri. Ia mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa pertemuan ini telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Gus Baha tersenyum lembut, lalu berkata, "Gus, saya senang kita bisa bertukar pikiran malam ini. Saya yakin jenengan akan membawa banyak kebaikan dengan cara yang jenengan yakini. Dan saya juga akan tetap pada cara saya. Tapi satu hal yang kita sepakati, dakwah harus tetap membawa cahaya, bukan membakar." Para santri yang mendengar kata-kata itu merasa seperti melihat dua sungai besar yang akhirnya mengalir ke arah yang sama. Tidak ada lagi pertentangan yang tajam, tidak ada lagi kubu yang merasa lebih benar. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap orang punya jalan dakwahnya sendiri, tetapi semuanya menuju pada satu tujuan yang sama, mengajak manusia kembali kepada Allah. Seorang santri tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Gus, kami beruntung bisa menjadi saksi dari perdebatan ini. Tapi yang lebih penting, kami ingin menjadi bagian dari dakwah yang penuh hikmah. Kami ingin belajar bagaimana cara menyeimbangkan ketegasan dan kelembutan." Gus Ikdam tersenyum, "Maka belajarlah dari kehidupan. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran dengan cara yang sama. Ada yang perlu disentuh dengan kelembutan, ada yang harus diguncang dengan ketegasan. Tapi yang paling penting, jangan pernah berdakwah karena ingin menang, tapi karena ingin menyelamatkan." Gus Baha mengangguk, "Dan jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena semakin seseorang merasa dirinya paling benar, semakin ia menutup pintu untuk menerima kebenaran yang lebih luas." Kata-katanya begitu lembut, tetapi terasa seperti gelombang yang menamparkan ego siapapun yang mendengarnya. Saat matahari mulai merayap di ufuk timur, pertemuan itu akhirnya harus diakhiri. Namun, bukan sebagai akhir dari sebuah perdebatan, melainkan awal dari perjalanan baru bagi setiap orang yang hadir. Gus Ikdam dan Gus Baha berjabat tangan erat, saling mengakui bahwa dakwah bukanlah tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Dan di langit Banyuwangi, matahari terbit dengan cahaya yang lebih hangat dari biasanya, seolah merestui pertemuan dua sosok yang telah menemukan cara untuk saling melengkapi.